Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia untuk para rekan-rekan tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi P3K penuh waktu maupun paruh waktu, yaitu akun SSCASN honorer tidak ikut P3K paruh waktu berubah. Apakah sinyal bakal diangkat menjadi ASN? Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Akun SSCASN honorer yang tidak ikut P3K paruh waktu berubah. Dalam akun SSCASN itu tercantum konfirmasi kesediaan peserta untuk ikut pengadaan ASN P3K tingkat instansi. Sontak grup-grup honorer heboh. Mereka bertanya-tanya apakah ini sinyal mereka akan diangkat menjadi ASN P3K. Kawan-kawan honorer yang tidak ikut P3K paruh waktu heboh setelah ada akun SSCASN yang berubah. Apakah ini pertanda mereka bisa direkrut P3K paruh waktu? Kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau AP3KI Nurbaiti kepada JPNN Sabtu 10 Januari 2026. Bunda Nur, sapaan akrabnya, sangat berharap honorer yang belum terakomodasi dalam P3K paruh waktu bisa masuk dalam rekrutmen ASN P3K tingkat instansi ini. Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan atau FHNK 2I Tendik, Herlambang Susanto mengatakan munculnya pengadaan ASN P3K tingkat instansi di portal SSCASN menjadi harapan besar honorer. Pengadaan ASN P3K Kementerian HAM bisa menjadi contoh bagi instansi lain, terutama pemerintah daerah, untuk melakukan hal yang sama. Ini agar P3K penuh waktu yang downgrade, P3K paruh waktu dan sisa honorer bisa mendapatkan peningkatan status dan kesejahteraan. Mengingat hanya ada 2 pegawai ASN yang diakui, yaitu PNS dan P3K. Kementerian HAM sudah buka rekrutmen ASN P3K ini bertanda positif bagi kami yang P3K downgrade, paruh waktu serta teman-teman honorer, ucap beliau. Herlambang mengungkapkan pihaknya selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah supaya meningkatkan kesejahteraan bisa terrealisasi. Setelah program pemerintah pusat 2025 dalam penyelesaian honorer melalui rekrutmen P3K nasional selesai, Herlambang berharap tahun ini menjadi program Pemda dan instansi
untuk menuntaskan honorer yang masih tersisa. Jika rekrutmen P3K secara nasional tidak ada tahun ini, semoga tetap ada rekrutmen ASN P3K tingkat instansi dan peningkatan kesejahteraan bagi teman-teman ASN P3K tahun 2024, cetus beliau. Dia juga berharap dengan dihapusnya honorer di akhir tahun 2025, pegawai non-ASN yang terkendala TMS atau tidak memenuhi syarat pada seleksinya masih bisa diberikan kesempatan bekerja dan terakomodasi dalam program pemerintah selanjutnya. Seperti misalnya dimasukkan dalam penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP supaya upah dan kesejahteraannya lebih baik daripada melalui pihak ketiga, pungkas Herlambang Susanto. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi atau kabar baik untuk rekan-rekan tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.